Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu dengan saya Aulia Rika Marani di PBB Podcast bareng BKI. Sebelumnya saya mengucapkan rasa syukur banget karena podcast Himapki ini masih bisa berjalan dengan semestinya. Walaupun mungkin masih banyak kekurangan ya guys, tolong dimaafkan. Nah, mungkin teman-teman di luar sana sempat bertanya-tanya ya, di kampus kita ini ada beasiswa apa aja sih? Nah, hari ini kita akan membahas seputar beasiswa. Kira-kira gimana sih cara mendapatkan beasiswa tersebut? Pertanyaan yang sangat menarik. Tentunya pembahasan kali ini saya akan ditemani oleh kawan saya yang super kece dan keren, beliau Reza. Halo. Nah, halo Reza, Halo. gimana kabarnya hari Baik. ini? Oke. Sekarang kesibukannya apa sih, Ja? Untuk sekarang aku sibukannya paling organisasi, sama sekarang kan baru masuk kuliah kan, jadi ya kontrak belajar sama dosen, itu aja sekali. Nah, tadi kan sibuk di organisasi ya. Organisasi apa sih yang digeluti sekarang? Yang pertama aku ikut organisasi di intra kampus, ikut himpunan. Aku Himapki, halo teman-teman. Anak Himapki, Anak guys. Himapki, betul. Yang kedua aku ikut organisasi sosial di luar kampus. Nah, itu kegiatannya apa sih di organisasi tersebut? Terus di Himapki menjabat sebagai apa? Aku di Himapki sebagai divisi advokasi. Terus organisasi yang di luar kampus itu namanya Lintang Nuswantara. Teman-teman bisa cek IG-nya ya. Lintang Nuswantara. Boleh. Nama namanya apa tadi? Lintang Nuswantara. Lintang. Jadi kita kegiatannya random sih. Kita kan NGO, terus social entrepreneur kan. Kita mencakup pendidikan, lingkungan, pemberdayaan masyarakat, pengabdian masyarakat juga. Ya, sama sosial tentu saja. Gitu. Wah, cukup aktif banget ya nih Reza ini. Masya Allah banget. Nah, oke. Sekarang kan Reza kuliah nih ya. Menurut Reza sendiri, arti kuliah itu apa sih? Kuliah menurutku tempat untuk kita berpikir, bukan tempat kita untuk belajar menerima apa yang menjadi hak kita. Maksudku saat SMA kan kita belajar itu karena tuntutan dari guru kan, kita harus melakukan ini itu. Kalau di kampus menurutku kita lebih menjadi diri sendiri. Kita mencari aku ini Jati diri. seperti apa gitu loh. Aku Oke. akan masuk seperti apa dan kemudian hari nanti aku akan bagaimana gitu. Oke, nah kenapa kamu memutuskan nih buat kuliah? Karena kan biasanya nih ya, kalau misalkan kawan-kawan di luar sana itu setelah apalagi laki-laki gitu kan ya, itu lebih memilihnya untuk bekerja gitu. Tapi Reza sendiri memilih kuliah itu alasannya kenapa nih? Ada dorongan apa? Yang pertama pasti disuruh orang tua ya. Oh, disuruh. Itu terpaksa nggak jadinya? Oh enggak. Jadi orang tuaku membebaskan gitu. Kamu mau kerja silahkan, mau kuliah silahkan. Tapi karena kesempatan terdekatnya adalah kuliah gitu kan. Jadi aku ambil kuliah. Dorongannya yang pertama dari orang tua, kemudian memang di lingkunganku setelah kita lulus SMA itu kebanyakan itu masuk kuliah gitu, jarang yang kerja. Jadi mungkin dorongan buat orang tuaku juga jadi pengen anaknya kuliah gitu. Niat ibuku juga pengen anak-anaknya tuh menjenjang di sekolah-sekolah tinggi gitu sih. Iya, berarti lingkungannya juga mendukung banget ya buat Reza kuliah gitu. Itu bagus banget berarti lingkungannya, positif vibes asik. Oke, nah Reza ini kan dia salah satu mahasiswa yang mendapatkan beasiswa di kampus ini ya gitu. Nah, kamu pernah ikut beasiswa apa aja sih gitu? Aku ikut satu beasiswa itu pertama kalinya ikut, namanya kalau nggak salah Pemuda Indonesia, kalau nggak salah ya. Itu tahu infonya dari Instagram, terus berbasis online juga, pendaftarannya gratis juga, jadi nggak ada salahnya kan kita ikut mencoba. Ya, tapi benar-benar memang belum rezekinya aja. Itu nyobanya pas kapan tuh? Udah jadi mahasiswa? Pas udah jadi mahasiswa. Oke. Nah, terus sekarang Reza dapat beasiswa apa? Sekarang aku mendapatkan beasiswa KIP dari kampus. Beasiswa KIP. Nah, aku mau tanya juga nih ya, beasiswa KIP itu apa sih sebenarnya menurut Reza? Menurutku beasiswa KIP sendiri kan itu Kartu Indonesia Pintar. Jadi mungkin bantuan-bantuan dari pemerintah untuk siswa-siswa yang mereka punya keinginan besar untuk melanjutkan sekolah,
tapi terkendala biaya, jadi bisa dibantu menyalurkan dari segi biayanya sih kalau menurut. Iya. Nah, berarti termasuk juga karena arti KIP itu Kartu Indonesia Pintar, Raja juga termasuk jadi anak yang pintar gitu ya. Pintar. Enggak, aku biasa aja kok. Enggak pintar. Aminin. Oke. Nah, apa sih yang mendorong kamu buat ikut serta beasiswa ini gitu? Ada dorongan apa? Yang pertama karena kita dapat duit ya kan. Oh, oke. Tujuan utamanya dapat duit. Adalah duit. Semua balik lagi ke uang kan. Yang pertama karena kita dikasih tunjangan berupa uang, pastikan itu menjadi salah satu faktor untuk tidak memberatkan orang tua ya kan. Betul. Kita masuk beasiswa dan mendapatkannya, kita kan dapat uang tunjangan kan, jadi kita bisa bayar kuliah sendiri, membeli apapun itu sendiri tanpa memberatkan orang tua. Toh kita juga bisa ngasihkan ke orang tua gitu. Betul banget, iya benar. Banyak banget positifnya sih anak soleh. Berbakti. Oke. Nah, terus siapa aja sih sebenarnya bisa daftar beasiswa ini? Sebenarnya beasiswa KIP ini bisa diikutin sama semua mahasiswa yang mempunyai kartu KIP tentu saja, karena ini kan beasiswa KIP. Kalau Anda tidak punya, tidak bisa ikut. Gak bakal dapat beasiswa. Tapi bisa juga diganti dengan kartu tanda miskin kalau nggak salah. Kalau nggak salah, jadi kita bisa kalau nggak salah ya. Nah, terus kan udah dapat beasiswa gitu kan dari semester? Aku mulai dapat itu dari semester 3. Dari semester 3, berarti bukan dari awal masuk kuliah dong? Enggak, soalnya aku dapat infonya pas semester 3. Ada temanku, dia dapat beasiswa bidik misi itu dari semester pertama sampai sekarang masih dapat. Kalau aku karena aku tahu infonya dan dikasih tahu temanku, nih namamu terdaftar sebagai mahasiswa yang dapat bantuan KIP pas semester 3, jadi aku mulai dapatnya semester 3. Nah, tanggungan apa aja sih yang diberikan oleh beasiswa KIP ini? Yang pertama pasti uang dong. Pasti. Gitu. Kalau menurutku ya cuman uang aja sih. Jadi kita dikasih biaya tunjangan. Nih kamu sisakan buat UKT-mu berapa gitu. Sisanya buat kebutuhanmu gitu. Kebutuhan kampus khususnya. Iya, kebutuhan. Sisanya termasuk Poya. Enggak. Ditabung. Ditabung. Itu cuma gunawan aja. Tapi boleh juga. Boleh poya. Tapi jangan melebihi batas gitu ya. Boleh. Oke. Canda poya. Oke. Nah, keunggulan ikut beasiswa ini apa sih keunggulannya selain mendapatkan uang gitu? Keunggulannya apalagi ya? Nggak ada sih menurutku ya. Aku pribadi ya, setelah mendapatkan beasiswa KIP ini, udah kita hanya diberi uang. Tinggal ikut aja jalannya gitu ya. Ikuti aja kayak gimana. Yang penting kita nurut sih gitu. Misalnya harus gini, ya udah kita ikutin. Ya udah nurut aja. Cabut kan? Bahaya. Bahaya. Nah, ada komunitasnya nggak sih untuk para penerima beasiswa KIP ini? Nggak ada sih. Kita beda dari kayak beasiswa Bank Indonesia ya. Bank Indonesia kan ada komunitasnya kayak BI, itu kayak organisasi kan, harus ada proker ini yang harus dilaksanakan. Kalau kita nggak ada, kita daftar mendapatkan beasiswa KIP, ya sudah. Nggak harus ada, kalian harus melaksanakan kegiatan ini nggak ada. Biasa aja. Ada. Tapi barangkali ada pemikiran kayak, gue mau ngumpulin nih orang-orang yang dapat beasiswa KIP nih gitu, mengumpulin gitu, mau bakalan ada komunitasnya gitu. Ada pikiran gitu nggak? Tentu saja tidak. Tidak. Nggak ada sih ya kita ikutin alur aja. Teman-teman lain juga, paling kita cuma ada grup WA biasa aja sih. Ya teman-teman mungkin teman-teman yang dapat juga nggak punya pikiran seperti itu kali ya. Kita ada komunitas, lalu kita mengadakan apa. Kayaknya emang nggak ada sih. Nah, bagaimana sih cara mengikuti beasiswa KIP ini gitu? Bolehlah ceritain waktu awal gimana gitu bisa mendapatkan beasiswa ini. Waktu aku pribadi ya. Waktu aku karena aku kan anaknya sedikit pemalas ya kan. Pemalas tapi banyak kegiatan ya. Aku nggak nyari beasiswa di kampus soalnya nggak ada infonya kan. Dapat karena namaku terdaftar gitu. Jadi kita ada grup angkatan semua jurusan BKI angkatanku. Itu ada yang nge-share gitu. Ada beberapa anak
daftar anak yang mendapatkan beasiswa KIP termasuk aku. Jadi ya sudah, karena namaku terdaftar kan, jadi ke kampus terus suruh bawa persyaratan ini segala macam. Jadi ya paling itu sih. Kalau cara mendaftarnya aku kurang tahu, soalnya kan jalur itu berbeda. Aku tahu itu dari teman kan. Oh, datang sendiri ya guys ternyata. Ya beasiswa datang ya. Iya benar-benar. Sudah mencari ya datang sendiri. Jalur itu berbeda bos. Oke, berarti udah rezekinya gitu ya. Tapi tetap aja teman-teman barangkali mau coba aja dulu. Jangan nungguin rezeki itu. Nah oke. Nah untuk persyaratannya tadi kan katanya harus bawa ini bawa itu. Itu apa aja persyaratannya, berkas-berkasnya? Yang pertama dan paling utama itu kartu KIP dong. Oke, kartu KIP. Yang pertama kartu KIP, kemudian kita harus membawa KK, KTP orang tua, kemudian ada surat dari desa juga. Entah aku lupa suratnya apa gitu. Tapi nanti kita minta pengajuan dari desa. Terus kita suruh bikin surat pernyataan, kemudian ada berkas-berkas seperti fakta integritas dan lain-lain itu nanti dikasih kampus formatnya. Jadi kita tinggal ngeprint dan ngisi gitu. Oke, tapi banyak nggak sih menurut lu? Banyak nggak persyaratannya gitu? Banyak sih, cukup membingungkan ya. Soalnya waktu aku ya saat namaku terdaftar, besoknya itu ke kampus, besoknya lagi harus benar-benar ngumpulin gitu. Cuman jadi buat ngumpulin. Jadi oke benar. Yang notabene banyak kegiatan ya kan. Terus dadakan juga harus besoknya banget ngurus persyaratan segala macam itu, jadi ya menurut aku agak ribet kalau aku pribadi. Tapi mungkin karena gue juga bertekad pengen gitu kan ya, jadi oke. Aku sempat dengar nih ya, katanya di kampus kita ini kalau misalkan yang mendapat beasiswa itu harus hafalan gitu. Itu betul nggak sih sebenarnya? Kalau untuk sekarang yang aku rasa belum sih, kayaknya belum ya. Soalnya kita kan belum apa maksudnya nih? Belum setoran hafalan. Ya, terus nggak ada info-info tentang yang sekarang ya, yang aku rasakan. Nggak ada info-info tentang harus setor hafalan segala macam. Tapi ada. Berarti kayaknya cuma formalitas aja. Iya. Nah itu kan kalau formalitas sama aja kan itu sebuah persyaratan gitu ya. Nah lu sendiri ngelakuin persyaratan itu nggak sih? Misalkan ya udah walaupun formalitas gue tetap hafalan Quran nih gitu, kayak gitu kagak? Mengaji ya. Oke. Ya. Semutnya gitu. Semutnya nggak tahu kapan. Iya. Nah oke, tadi kan di awal sempet nih ya, lu tuh kan ikut kegiatan di organisasi banyak lumayan lah, di Lintang Nusantara, Himapgi juga. Nah, lu juga kan kuliah gitu, gimana sih cara bagi waktunya nih? Cara bagi waktunya gampang sih, karena kita betul. Bisa ditinggal kemana-mana gitu. Itu yang memudahkan untuk kita kuliah online. Jadi saat ada kegiatan dan ada perkuliahan karena kita online, jadi ya Oke. Ya benar-benar pasti. Ya sebenarnya di situ enaknya sih kuliah online seperti itu. Enaknya kuliah online seperti itu. Tapi saat kalau kita udah offline, mungkin ya aku akan mengutamakan kuliah. Betul. Tetap ngutamain kuliah ya guys ya, tetap ya walaupun gitu. Nanti kalau dicabut beasiswanya, duit kagak dapet. Oke. Bahaya juga. Terakhir buat penutup nih guys, pesan nih buat teman-teman di luar sana, buat siswa atau mahasiswa yang dia itu mau kuliah tapi dia juga pengen dapat program beasiswa gitu. Pesannya apa sih buat mereka? Pesannya buat teman-teman yang sebelum masuk kuliah dulu deh. Sebelum masuk kuliah. Pertama, kalian temukan dulu kalian mau apa, antara mau kerja atau mau kuliah gitu tuh. Saat kamu memilih salah satu dari itu, ambil resikonya, lalu kejar tujuannya gitu. Kamu mau kuliah, tujuannya mau seperti apa gitu. Pasti setiap pilihan pasti ada resiko gitu. Kalau kamu nggak berani ngambil resiko, kamu nggak akan sampai ke tujuanmu. Jadi pilih salah satu, ambil resikonya dan raih tujuannya gitu. Untuk mahasiswa baru yang gemes. Oke. Karena kalian sudah memilih kuliah, buat teman-teman maba dan teman-temanku yang lainnya, itu yang pertama, seperti yang aku sebutkan tadi,
ambil resikonya lalu raih tujuannya. Betul. Kamu ngapain sih kuliah tuh? Apakah kamu hanya untuk ke kampus datang lalu pergi tanpa mendapatkan apa-apa? Kan percuma juga. Jadi iya betul banget sih, daripada buang-buang uang gitu ya. Jadi ya kita harus tahu posisi kita, tahu tempat kita di mana, lalu apa yang harus kita lakukan kita harus tahu sebelumnya. Karena kamu ngambil pilihan kuliah. Nah, sekarang tinggal pesan nih buat mahasiswanya, gimana? Pesan buat mahasiswanya, karena kamu telah memilih untuk kuliah, seperti yang aku katakan tadi, ambil resikonya lalu raih tujuannya gitu. Jangan sampai kamu udah memilih sesuatu tapi kamu tidak tahu untuk berbuat apa-apa gitu. Jangan sampai kamu hanya masuk kuliah, kalau kita offline ya, jangan sampai kamu masuk kelas, duduk diam, tidak mendapat apa-apa, pulang. Lagi. Gitu. Itu kan betul. Sia-sia. Betul banget. Gitu. Jadi ambil resikonya. Pasti ada masa-masa di mana kalian banyak tugas, gitu. Belum masalah organisasi yang harus terlaksana segala macam. Itu pasti ada masa-masanya. Tapi memang itu resikonya gitu. Kamu telah memilih sesuatu. Masa kamu nggak mau mengambil resiko yang ada di dalamnya? Itu kan nggak adil buat kehidupan gitu. Jadi ambil resikonya lalu raih tujuanmu. Mau kemana, mau apa, dan mau bagaimana gitu. Terus buat teman-teman yang mau ikut beasiswa gimana pesannya apa nih? Yang pertama jangan takut. Jangan takut, betul. Karena pasti teman-teman yang lain dengar nih simpang siur kalau ikut beasiswa KIP atau bidik misi itu harus hafalan 1 juz per semester. Iya, betul. Itu kan itu menjadi tekanan, ketakutan buat teman-teman kan. Yang pertama jangan takut gitu. Nggak semua yang kita takuti akan terjadi, nggak semua yang kita inginkan akan terwujud kan gitu. Betul. Jadi yang pertama kalau kamu ingin ya sudah lakukan gitu. Jangan dengerin kata orang, jangan nanti hafalan 1 juz semester lo sanggup emangnya. Gitu kan. Betul. Pasti ada rasa takut gitu, takut. Udah mundur duluan gitu. Jadinya dia nggak jadi daftar bidik misi atau KIP atau beasiswa lain. Yang pertama jangan rasa takut sih. Yang kedua percaya diri. Jadi setelah daftar kita nothing tulus aja, siap untuk kalah. Maksudnya kita jangan terlalu berharap buat untuk pasti dapat. Karena pasti dari pihak-pihak sana juga ada beberapa aspek yang menentukan kita dapat atau tidak. Betul. Yang pertama nothing tulus harus siap untuk kalah. Percaya diri juga itu penting sih. Paling itu aja. Oke. Dan buat teman-teman semuanya juga ya, jadi kalau kalian untuk beasiswa udah ikut aja dulu, pokoknya ikut aja dulu, coba dulu ya. Betul. Syukur-syukur rezekinya, tapi kita juga harus ada usaha di situ ya. Menang atau maksudnya dapat atau enggak dapat gitu kan, itu urusan nanti gitu kan ya. Kalian ikutin aja dulu. Nah, terima kasih banyak nih ya buat Reza yang udah mau temenin kita nih ngobrol-ngobrol di podcast Mabdi ini. Semoga kedepannya mungkin bisa ikut lagi ya gitu, ngobrol-ngobrol lagi. Mudah-mudahan kalau dipanggil. Oke. Pasti dipanggil kan anak rajin, aktivis juga. Nah, oke. Buat teman-teman semuanya ya, cukup sekian ya podcast hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya, oke? Apa lagi ya? Apa? Oke, jangan lupa juga share video ini ke teman-teman juga ke yang lain ya. Karena video ini sangat membantu banget buat teman-teman yang mau ikut kuliah gitu dan ingin mendapatkan beasiswa. Oke, saya Aulia Rika Marani dan saya Reza. Pamit undur diri. Thanks you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.